Ini akan menyulitkan dari Israel maupun Amerika karena mereka susah untuk melakukan deteksi dini. Dan ini terbukti ketika beberapa drone-drone utama berhasil melakukan serangan di beberapa pangkalan-pangkalan Amerika di kawasan Teluk. Dan termasuk mereka, Iran sekarang sedang mencoba satu rudal baru, rudal balistik, rudal Sijil, yang kemudian kecepatannya itu bisa sampai 15 Mach. Dan kalau itu ditembakkan, maka Tel Aviv menjadi sangat-sangat ekstrim ya bahayanya. Dan ini tentu saja menimbulkan ketakutan luar biasa dari warga sipil di Israel. Oke. Kita juga ingin mengetahui jika misalkan kekuatan udara dari Israel dan juga AS dicampur untuk di kawasan Timur Tengah ini, ini sebenarnya seberapa kuat sih Pak? Ya, mereka mengklaim dengan pernyataan resmi IDF ya, Israel Defense Force, mereka mengklaim menggunakan sekitar 300 jet tempur. Logika sederhananya, ketika 300 jet tempur itu bergerak bersamaan di atas wilayah udara Iran, maka seketika juga semua fasilitas peluncuran rudal, peluncuran drone, peluncuran armada pertahanan Iran, itu mestinya lumpuh. Tetapi kan faktanya dunia melihat bahwa tidak, serangan baliknya juga makin intensif, bahkan mereka selalu bereksperimen dengan rudal-rudal baru, rudal balistik yang kecepatannya hipersonik, yang kemudian mereka menggunakan teknik disperse, jadi menggunakan rudal murah dulu, sekitar 50.000 US dollar, sekitar 800 juta. Begitu itu ditembak oleh sistem pertahanan Iron Dome, baru rudal yang lebih canggihnya meluncur. Sehingga itu menguras energi baterai dari Iron Dome di wilayah-wilayah di Qatar, di Bahrain, di Uni Emirat Arab. Dan itu sangat merisaukan. Target Iran memang membuat kawasan itu menjadi medan gladi perang bersama. Sehingga mereka berharap, Iran berharap, koalisi Amerika di Teluk itu runtuh. Sehingga Arab Saudi berlepas tangan, Uni Emirat Arab berlepas tangan, Kuwait berlepas tangan. Dengan demikian, mereka tidak akan ada bantuan apapun untuk semua kepentingan militer Amerika. Dan itu akan sangat merepotkan Amerika. Oke, ini tapi dari sisi intelijen sendiri, sebenarnya apa alasan strategis dari Iran melakukan serangan balasan? Karena kita mengetahui jika ini dilakukan kan berarti akan ada peperangan yang besar. Ini negara adidaya dan juga negara Timur Tengah loh Pak. Ya begitu Ayatullah Ali Khomeini syahid atau wafat, bendera merah dipasang. Bendera merah itu adalah simbol dari perang total. Jadi mereka sudah merumuskan satu doktrin yang disebut dengan doktrin perang total, maka operasi intelijennya pasti berjalan. Dan sekali lagi Zena, intelijen itu selalu denial. Jadi ketika dia melakukan sesuatu, dia pasti nggak akan mengakui. Itulah mengapa wajar ketika beberapa lokasi serangan, seperti tadi TV One ungkapkan di awal, disangkal oleh Wakil Menteri Luar Negeri Iran. Oh enggak, itu bukan Iran kok. Gitu. Karena ini permainan propaganda. Iran kemudian menuduh itu Mossad, Mossad kebingungan, bahkan sekarang sudah muncul isu bahwa Mossad akan meledakkan kedutaan Amerika Serikat di Saudi. Dan ini akan menimbulkan distrust antara Mossad, CIA, Saudi. Dan itu memang yang diharapkan, karena Iran berharap koalisi mereka, koalisi Israel, Amerika, dan Teluk itu runtuh. Oke, untuk sekarang Amerika, Israel versus Iran. Memang kuat Pak Iran Pak? Ya kita melihat faktanya, serangan dilakukan hari Sabtu, kita diskusi ini hari Selasa, dan perhitungan Trump 2 kali 24 jamnya berarti sudah lewat kan? Tidak berhasil. Estimasi dari sebuah negara sebesar Amerika Serikat dengan CIA yang begitu diagung-agungkan ternyata salah total. Mereka berharap ketika Ayatullah wafat, ketika Ali Khamenei wafat, maka akan ada pergantian rezim yang pro-demokrasi. Ternyata tidak. Yang turun ke jalan hampir 1 juta orang justru semuanya berteriak death to America. Jadi semua kalkulasi intelijen Trump, semua kalkulasi intelijen CIA tampaknya hari ini gagal. Dan dalam hitungan kalkulasinya, kalau Iran bisa mempertahankan endurance ini, mempertahankannya selama 30 hari sampai selepas Idul Fitri, maka banyak analis pertahanan, termasuk juga analis pertahanan di Eropa, analis pertahanan di Amerika sendiri, yang mengatakan Amerika akan kalah. Dan kalau itu terjadi, maka sebuah pukulan telak bagi Trump. Target dia untuk menjadi populer di Amerika pasti gagal. Lalu akan semelebar apa? Mengingatkan ini juga ada nampaknya misi balas dendam untuk Netanyahu atas kematian dari Ali Khamenei sendiri. Oh ya, pasti. Tentu saja ini akan sangat merepotkan untuk Israel, karena selama ini dalam kasus Gaza misalnya, Iran membatasi diri hanya sekedar kecaman-kecaman. Ya kan? Misalnya Iran tidak langsung menembak pesawat-pesawat Israel yang menyerang Gaza.
Tetapi begitu Ayatullah wafat, mereka sudah berfatwa, Ayatullah yang baru, Ayatullah Ali Rafsanjaninya, mengungkapkan bahwa sekarang saatnya Israel mendapatkan balasan. Oke. Nah, tapi jadi, akan seluas apa? Apa eskalasi yang terjadinya akan seluas apa? Ya, serangan kepada kota-kota utama ya, kota-kota utama Israel, Tel Aviv, Haifa, kemudian Ben Gurion, bandara dan sebagainya, itu pasti akan merepotkan Netanyahu dalam politik dalam negerinya sendiri, dan desakan untuk dia mundur kan sudah mulai keluar dari internal Israel. Oke. Tadi ditanyakan eskalasi, tapi Ya. kita juga harus membahas deeskalasinya. Deeskalasi. Ini apakah ada probabilitas deeskalasi yang terjadi nantinya? Probabilitas deeskalasi ketika Trump bendera putih atau Trump menyatakan siap bernegosiasi. Tetapi Menteri Luar Negeri Iran, termasuk Duta Besar Iran untuk Indonesia, sudah menyampaikan kepada media bahwa Iran tidak membuka pintu untuk negosiasi. Jadi memang doktrinnya memang benar-benar perang total, Sena. Sampai penyerangnya mengaku kalah atau mundur dari serangan, Iran tidak akan membuka meja perundingan. Oke. Sekarang kan serangan balasan. Nanti pun akan direspon kembali oleh Israel dengan Pasti. Amerika. Kalau dari sisi intelijen ini bagaimana nih melihat respon tersebut yang akan terjadi? Ya, ini hitungannya adalah permainan daya tahan. Atau kalau dalam teori perang namanya attrition warfare, perang berlarut. Kalau kemudian Iran berhasil memaksa Amerika dan Israel itu menjadi perang darat, gerilya infanteri seperti Ukraina melawan Rusia, maka perang ini akan jauh berkepanjangan. Mereka pasti memaksa tentara Amerika dengan terjun payung, dengan berbagai macam cara masuk ke kota Teheran, on ground. Saat ini kan mereka nyerangnya dari atas ya, dengan cyber, dengan drone, dengan peluru, dan dari pesawat tempur. Iran akan memaksa itu menjadi pertarungan jarak dekat, sehingga mereka bisa membuktikan bahwa masyarakat mereka itu mempunyai daya tahan, sehingga gagal invasi Amerika ke Iran. Nah, kalau ini dilakukan sebuah pukulan besar bagi Amerika Serikat dan kemunduran besar untuk teknologi militer Amerika. Oke, tadi kan antara dua pihak, antara Israel, Amerika, dan juga Iran. Namun kita juga harus mengetahui bahwa akan ada impact besar terkhusus untuk di kawasan Timur Tengah. Ya. Ya, untuk negara-negara yang menjadi basis militer AS di sana. Ya, betul. Ini bagaimana? Ya, itulah harapannya Iran, Sena. Harapannya adalah mereka kemudian, negara-negara di Timur Tengah itu, Uni Emirat Arab, Bahrain, Oman, Arab Saudi, dan yang lainnya, Kuwait, itu kemudian mengumumkan kepada dunia bahwa mereka berlepas tangan dari Amerika. Ya. Nah, itu yang mereka harapkan. Begitu itu dilakukan, Amerika tidak akan bisa melakukan serangan lagi, karena mereka membutuhkan basis-basis pangkalan udara, basis-basis pengisian kapal, refueling BBM, dan seterusnya, dan itu membutuhkan negara-negara Teluk itu. Oke, penjelasan lengkap dari Bapak Ridwan Habib sebagai analisis kajian strategik intelijen Universitas Indonesia. Terima kasih Bapak. Terima kasih, Kita Sena. lihat dinamika ke depannya akan seperti apa ya Pak ya. Terima kasih.